7. Yang keenam dengan training yang super spesial ya, yaitu post event FPTR ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suraya Zahira. Saya akan menjadi MC pada 1 jam ke depan ya. Sebelumnya kita lihat dulu siapa di sini yang bersemangat mendengar sharing dari mentor-mentor kita. Boleh ketik angka 1 di chat. Coba kita lihat. Ada Teninuk, ada yang tidak, ada wah banyak ya. Ini sebut satu-satu ya. Luar biasa ya teman-teman, silahkan tadi Umi bilang boleh di-share ke timnya ya supaya banyak yang bisa menyimak inspirasinya dan sharing-sharingnya ya. Alhamdulillah mentor-mentor kita sudah kembali lagi ke tanah air setelah weekend kemarin berangkat ke FPTR Pattaya ya. Mudah-mudahan next FPTR kita bisa berangkat juga ya. Insya Allah nanti akan di negara lain, yaitu di Korea. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, kita simak dulu video FPTR-nya. Sudah siap videonya? Oke, kita simak. That if you have an open mind and you listen and you take in the information that you need and you go to work and you implement it, that it can make a difference. You focus something, you will get it. If you focus on retail, you get retail customer. If you focus on building the team, you will get it. We need to make sure that we are always up to the task so we can inspire and train and lead our people in the right direction. If we took Mark Hughes' vision, one Formula One canister in every household in Asia Pacific, just one canister, that would take us to almost 7 billion volume points.
keren banget ya teman-teman, luar biasa merinding karena FPTR ini adalah event nomor 2 tertinggi setelah Honors ya. Jadi event yang sangat bergengsi yang kita impikan untuk bisa hadir ya. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, ada panelis yang pertama, mentor kita semua yang akan sharing mengenai lifestyle ya selama di event tersebut dan beberapa sharing dari beberapa panelis dan pembicara. Kita panggilkan saja International Mentor Team Member on the way tim 7500 Kakak Ernita. Silahkan. Yes, semangat pagi Teh Aya. Semangat pagi semuanya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Oke, boleh langsung next Teh Ii. Ya, next lagi. Ya, semangat pagi semuanya all president team yang ada di fokus group ini. Semangat pagi. Mungkin ada di sini tim-tim kita di luar sana yang masuk ke dalam. Izin dari saya pagi ini menyaringkan sedikit tentang apa yang bisa kami sharingkan dari post event FPTR Pattaya. Oke, next. Nah, yang pertama saya perkenalkan diri dulu. Ini saya dulunya, saya menggunakan produk Herbalife untuk turun berat badan teman-teman dengan menggantikan sarapan pagi saya yang biasa kalau di Medan tuh lontong Medan dengan nutrisi Herbalife, makan malamnya juga saya dengan nutrisi Herbalife, total turun 10 kilo, terima kasih Tuhan, terima kasih Herbalife. Latar belakang saya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya adalah seorang ASN, pegawai negeri sipil ya. Next. Nah, yang pertama kita akan bercerita mengenai hari pertama dan turnya gitu ya. Teman-teman, saya kurang lebih mungkin sudah 7 atau 8 kali ke Bangkok. Biasa jalan sendiri, udah biasa sendiri ke Bangkok gitu ya. Namun saya kali ini memilih untuk ikut tur gitu. Kenapa? Karena saya lihat pesertanya itu banyak presiden tim, banyak mentor-mentor milioner tim. Saya pengen dapatkan ceritanya, auranya, gairahnya gitu. Jadi teman-teman, saya memilih berdekatan dengan orang-orang yang sedang bertumbuh, memilih berdekatan dengan orang-orang Herbalife yang menurut saya bisa saya pelajari sesuatu dari dia. Dan benar teman-teman, dari sepanjang perjalanan, tidak hanya di training di dalam bis aja udah membuat saya banyak sekali belajar. Nah, ini kita bertiga bis ya, 3 bis bersama dengan tur Mami Air. Yang pertama kita dibawa ke Hotel 76, dinernya. Wah, saya bilang tadi saya udah beberapa kali ke Bangkok, tapi nggak pernah loh teman-teman saya dinner di hotel tertinggi di Bangkok, dan ini di lantai 76. Luar biasanya lagi menunya itu ya, kalau saya boleh cerita sedikit, biasa kan kita kalau Wagyu itu kan per potong harganya berapa. Kalau di sini Wagyunya itu all you can eat. Bisa kebayang nggak? Wagyu all you can eat. Wah, itu luar biasa sekali. Makanannya semuanya nggak ada yang nggak enak. Semuanya enak dan sukses menaikkan berat badan sepulang dari FPTR ya. Nanti kita turunkan lagi. Nah, paginya kita dibawa sarapan pagi di view yang luar biasa di lantai 81 di hotel yang sama teman-teman, di hotel tertinggi. Jadi kita sedang berada di gedung tertinggi di Bangkok. Belum pernah teman-teman saya di sini menginjakkan kaki gitu ya. Nah, jadi teman-teman semangat, nanti kita bulan 5 kita akan ke sini gitu loh. Saya mau ngomongnya seperti itu. Nah, lalu kita dibawa ke Big B Pattaya Garden. Di sini adalah pusat peternakan lebah dan produksi madu. Luar biasa, kita semuanya closing. Nah, lalu kita pulangnya itu dibawa di view-nya bagus banget. Ini teman-teman dinner di Panarai Hotel Bangkok. Teman-teman bisa lihat tuh di foto di bawah ini. Nah, itu adalah view yang bagus banget. Kita ada dikelilingi gedung-gedung tertinggi yang ada di Bangkok. Boleh next, Teh. Nah, lanjut kita besoknya langsung menuju Pattaya. Jadi Bangkok Pattaya itu kurang lebih 2,5 jam gitu ya teman-teman. Kita langsung ke Pattaya, kita registrasi. Setelah registrasi, besoknya kita dibawa lifestyle ya. Keren ya Herbalife ya, sebelum para readernya diajak untuk belajar, dibawa happy dulu. Ya, jadi teman-teman timnya juga gitu, sebelum timnya diajarin, dikasih tahu ini dan itu, dibawa happy dulu makan nasi goreng gitu ya. Jadi kalau Herbalife nggak nasi goreng teman-teman, dia bawa kita ke 10 besar taman terindah di dunia.
luasnya 600 hektar. Dari awal saya pikir ini kebun bunga biasa ya, itu ada kaktusnya segede-gede apa ya manusia 3 meter gitu ya. Ternyata di dalamnya teman-teman di foto kedua nih itu replika dinosaurus yang ribuan saya rasa ya. Bagus banget. Kebayang kalau bawa anak-anak kemarin pasti happy banget nih anak-anak ya. Nah, jadi di situ juga ada show gajah gitu ya. Dan juga teman-teman lebih luar biasanya lagi, Herbalab bikin kita jangan capek ya leader-leader, disediakan shuttle bus. Kalau yang lain pada bayar ya, shuttle bus di dalam itu kan nggak, kita keliling-keliling kan cukup lama nanti. Tapi ini gratis teman-teman. Coba lihat, shuttle busnya aja ditempelin Herbalab gitu loh. Wah keren banget ya. Coba next lagi TII. Nah kita saksikan video yang pertama. Ini dari video corporate. Wah, keren apa keren? Keren ya. Nah, boleh video yang kedua biar makin penasaran lagi. Wherever it's going, I'm gonna chase it. What's left of this moment, I'm not gonna waste it. Stranded together, our worlds have collided. This won't be forever, so I try to fight it. We're beautiful now. We're beautiful now. We might not know why, we might not know how, but baby tonight, we're beautiful now. We'll light up the sky, we'll open the clouds, 'cause baby tonight, we're beautiful now. We're beautiful. Wow, udah bisa ya teman-teman merasakan 2%-nya. Melihat dari mata saya gitu bagaimana luar biasanya Herbalab mentraktir. Ini gratis teman-teman. Ya, gratis semuanya dari Herbalab. Boleh next lagi TII. Wah, saya aja kalau ingat itu belum bisa move on ya. Nah, lanjut teman-teman. Ini kita ada promo belanja ya di FPTR Pattaya, order 500 volume poin. Saya berhasil nih karena pada sold out, tapi saya berhasil dapat koper brand Herbalab gratis, dapat termosnya ini bling-bling full berlian. Bagus banget. Dan kotak tabletnya, wah cakep banget nih limited edition. Saya belanja kurang lebih 850 VP yang ada di Bangkok ya, produk-produk yang nggak ada di sana gitu ya, di Indonesia gitu ya. Dan yang suka produk Herbalab nih kan biasanya kita seneng banget botol, baju brand Herbalab harus hadir di FPTR karena teman-teman akan terpuaskan. Aquanya aja ya teman-teman semua brand Herbalab. Tisunya aja teman-teman, aduh sayang makainya gitu ya, brand Herbalab. Wow. Dan juga ini kemeriahan foto-fotonya yang ada di sana. Minum shake-nya, yang suka minum shake siapa di sini? Coba klik di kolom chat. Siapa yang suka minum shake? Semua dong ya. Nah, kalau teman-teman hadir ke FPTR, ini gratis. Boleh teman-teman minum sepuasnya sampai mabok. Nggak bisa mabok ya. Sampai teman-teman capek deh meminumnya gitu ya. Nah ini saya minum setiap hari rata-rata 2,5 liter. Saya udah minum 1 liter, lalu saya bontot lagi nih. Wah boleh bontot loh, keren kan?
1,5 liter di botol ini. Jadi sepanjang training tuh minum shake-nya, dan beda ya, berry tapi bukan raspberry tapi strawberry. Beda banget dan enak teman-teman. Nah ini dia, boleh next Teh Ii. Nah teman-teman, saya mau saksikan videonya. Yuk Teh Ii. My heart goes sha la 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 la, la la in the morning. Sha la 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 la, sha la la in the sunshine. Sha la 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 la, sha la la in the evening. Sha la 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 la, sha la 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 la, just for you. If your love's gone away just like mine, you feel like crying. Sing along, maybe once, maybe twice. Let's try it together. Some sweet day, no one knows you'll return and you'll be happy. Iya, ya. Jadi di sana itu ada lotionnya teman-teman, bukan soothing aloe gel, tapi hand and body lotion. Saya pengen banget segera ada di Indonesia karena itu enak banget ya. Oke, video kedua. Kami datang membawa perdamaian, ciptakan suasana tak terlupakan, lantangkan suaramu dan teriakan, alunan distorsi, kota pun merasi, yang ada di sana, yang ada di sini, semua ikut bernyanyi. Hey, yang datang di sini, jangan bikin keki, bikin suasana happy. Beraksi. Beraksi. Wah, ya, udah bisa merasakan ya 10% ya bagaimana hadir di ruang training itu. Saya kalau sekarang aja masih merinding, teman-teman. Boleh next Teh Ii. Nah, ya. Jadi teman-teman, ini adalah oleh-oleh yang bisa saya bagikan dari perjalanan training kita kurang lebih 6 hari ya. Yang pertama teman-teman, waktu sesi pertama, hari pertama itu langsung sharing panelis yang dipanggilkan oleh Mrs. and Mr. Kim ya from Korea. Saya mau sharing sedikit. Mr. Kim kemarin sharing bahwa beliau mengalami masa stuck setelah rekognisi presiden tim 15K. Jadi teman-teman bisa bayangin, ada seorang presiden tim rekognisi 15K. Itu dulu teman-teman bayangin. Nah, setelah direkognisi presiden tim 15K, waktu itu pasar Korea ditunda dibuka. Awalnya dijanjikan ingin dibuka, lalu ditunda karena regulasi dan lain-lain. Maka teman-teman karena ditunda, timnya banyak yang meninggalkannya karena kehilangan harapan. Udahlah nih Korea ditunda, dibuka. Udah kita meninggalkan Herbalife aja karena itu nggak dibuka lagi dan kita punya untuk apa mengerjakan Herbalife, kira-kira gitu. Tahu nggak teman-teman? Waktu itu beliau adalah seorang presiden 15K, setelah itu timnya rame-rame meninggalkan dia. RO-nya turun menjadi 600. Teman-teman tahu 600 ya? 600 RO itu sama dengan 12.000. Jadi Prestim 15K punya VP AWT. Mereka apa yang terjadi? Kehilangan percaya diri, dan memutuskan untuk hadir ke pertemuan terakhir. Jadi dia sama si istrinya bilang, yaudah kita berhenti aja dari Herbalife ya. Ini kita pertemuan terakhir semacam STS gitu. Kita setelah ini keluar ya dari Herbalife. Tahu nggak apa yang terjadi? Setelah pertemuan itu, mereka hidupnya berubah besar-besaran dan jadi katanya saat teman-teman di masa kritis, kita kan nggak tahu masing-masing kita berbeda, masa-masa kritis kita berbeda. Apa yang kita harus lakukan saat tim kita bilang, mentor kayaknya saya kehilangan harapan, kayaknya saya udah dulu dari Herbalife ya. Apa katanya? Hadir di setiap pertemuan teman-teman, itu kuncinya. Ya, jadi saat-saat tim kita mengalami masa-masa down dan turun, bawa dia ke pertemuan, itu solusinya. Nggak ada solusi yang lebih baik daripada hadir di seluruh pertemuan. Dan di saat terakhir, istrinya nanya ke suaminya,
apa pesan kepada para peserta FPTR kali ini? Dia cuma bilang gini, datanglah ke setiap event, maka Anda akan menjadi founder circle. Wah, luar biasa ya. Oke, boleh next ya, Ii. Nah, selanjutnya teman-teman, beliau, Mrs. Kim, memanggilkan new president 15K, namanya Megan and Mac ya. Lalu beliau bercerita juga kurang lebih tentang masa-masa yang sukar gitu ya, masa-masa yang musim dingin gitu di Herbalab ya. Katanya gini, mereka ini tidak menerima bonus meal team-nya selama 1,5 tahun setelah rekognisi meal team. Jadi begitu direkognisi, beliau itu tidak dapat bonus meal team-nya. Artinya tidak mempunyai organisasi 4.000 RO dan juga kurang lebih seperti itu. Nah, katanya apa? Selama 1,5 tahun itu biasa ya kita kalau lagi musim dingin gitu kehilangan kepercayaan diri gitu ya. Dan teman-teman, ketika dia lagi training di Thailand, lagi ngantri ke toilet, kan biasanya kita kalau training itu panjang ya antrian toilet ya teman-teman yang training bisa tahu ya merasakan apa yang terjadi. Dia lihat, ini kok ada ya toilet yang wangi, yang nggak antri gitu. Dia lihat loh, presiden tim beda ya toiletnya ya. Dia pikir presiden tim tuh toiletnya sama. Nah, setelah itu teman-teman, dia ketemu Y-nya, ya ketemu Y-nya, dia pengen jadi presiden tim, waktu itu mil tim, pengen jadi presiden tim karena pengen toiletnya nggak ngantri, pengen toiletnya harum dan wangi gitu. Nah, setelah itu apa yang dia lakukan? Dia mengundang para tap timnya, kumpulin, lalu dia meminta maaf atas semua kesalahannya. Mungkin ada kesalahan yang di hati tap timnya itu dia kurang ini kurang itu gitu kali ya. Lalu dia memperbaiki diri. Salah satunya katanya dia pengen berubah, datang setiap meeting tepat waktu, memenuhi janji-janji kepada tim. Mungkin kadang-kadang kita berjanji sama tim hal-hal kecil, saking kecilnya mungkin lupa gitu ya, kurang bisa ditepatin. Itu yang beliau sharingkan kemarin. Nah, jadi teman-teman, dia bilang apa? Dia bilang siapa diri kita saat ini nggak penting. Yang terpenting adalah menjadi apa kita di masa depan. Jadi dari sini kita belajar ya teman-teman, kadang-kala motivasi itu nggak harus yang besar-besar, nggak harus motivasinya yang unpredictable gitu, yang sesuatu yang wah gemilang gitu. Kadang-kadang kita bisa menemukan tombol merah titik kita itu hanya dari toilet seperti Megan. Ya, dia lihat oh toiletnya beda ya, gua mau deh jadi presiden tim karena toiletnya gitu. Yuk teman-teman temukan, mungkin bukan toilet, mungkin apa gitu. Kita kan tahu ya diri kita masing-masing. Temukan teman-teman apa tombol merah, apa yang membuat kita itu mau bersemangat dan ingin next level di Herbalab. Coba ketik di kolom chat. Kira-kira apa ya? Udah ada yang ketemu belum? Kalau ada boleh saya mau baca. Oke, next ya Ii. Ya, teman-teman, sharing saya sudah hampir selesai. Saya mendapatkan kata kunci dua hal ini. Yang pertama dari Mr. Hong Hai, katanya kita nggak perlu menjadi orang pintar di organisasi kita. Jadi kan sering kita bilang, oh saya nggak pintar, nggak seperti kamu pintar. Nggak perlu, kata Hong Hai, kita nggak perlu jadi orang pintar. Tugas kita adalah menemukan 5 orang lebih pintar dari kita. Nah, ini quote mohon maaf salah nih ya, bukan dari Rocio Medina, bukan dari Rocio dan Sergio, tapi dari New Chairman Club, nanti akan di-sharekan oleh Umi. Katanya gini, saya ingat banget ya, New Chairman tuh bilang gini, kalau kamu fokus mencari customer, maka kamu akan dapat customer. Tapi kalau kamu fokus mencari tim, maka kamu akan mendapatkan tim. Nah, buat kita nih semuanya di sini ada 840 orang. Ya, teman-teman kalau fokus mau cari customer, kita kan bisa ya, tentunya kita mampu jualan produk, tapi kita hanya didapatkan customer. Yuk teman-teman, hari ini sadari, ngomong ke diri sendiri, mau sampai kapan saya fokus cuma dapat customer, mau sampai kapan saya cuma fokus ke volume pribadi saya. Kalau kita fokus cari tim, maka kita akan dapat tim. Dapat kok teman-teman. Mungkin kita selama ini salah fokus aja. Kita mungkin fokusnya closing, punya customer. Yuk coba ubah fokusnya kali ini. Mengubah customer kita menjadi murid, mendapatkan tim. Oke, next lagi. Nah, jadi teman-teman di akhir cerita ini, kemarin kami itu video call dengan para tap team. Ada satu yang belum masuk nih riwayah ya, karena lagi sinyal. Kemarin saya memang sendiri hadir, tapi kami dan saya sendiri percaya gitu ya, di FPTR Korea kami akan hadir 5 ID bersama dengan tim. Terima kasih semuanya. Thank you Herbalife.
Oke, amin. Mudah-mudahan ya next FPTR bawa rombongan ke Ernita. Terima kasih sharingnya, luar biasa. Ya setidaknya tadi kata Kak Ernita berapa? 6%, 10% lah ya. Udah itu aja udah merinding, apalagi kalau kita bisa hadir di situ. Dan sangat luar biasanya tadi apa namanya terbukti ya, kita hanya melihat happy-happynya aja gitu ya, melihat sekarang sudah menjadi pemimpin, tapi mereka itu semua lahir dari sebuah proses gitu ya, ada namanya jatuh bangun, nggak mungkin happy happy aja ya. Jadi teman-teman kita bersemangat untuk bisa bangkit dan bersemangat untuk bisa naik level ya. Oke, terima kasih sekali lagi Kak Ernita sharingnya. Kita akan lanjutkan ke panelis yang kedua, mentor kita juga ya. Sudah siap? Jeng jeng. Kita lihat slide-nya. Oke, sudah muncul di slide ya mentor kita. Kita panggilkan dengan tepuk tangan yang meriah dari teman-teman semua. International Male Team Member, Runway Male Team 7500. Kak Nolita, silahkan. Oke, terima kasih Teh Aya, Prestim Aya. Apa suara saya jelas? Sudah jelas, oke. Jelas ya, oke. Baik teman-teman semua, perkenalkan saya Norlita, saya dari Jakarta ya. Alhamdulillah ini adalah tahun ke-6 saya mengikuti FPTR ya. Jadi dari tahun 2018 pertama kali itu di Penang dan ada ketemu online ya di Taiwan, terus online dan saya alhamdulillah selalu lolos, sekarang adalah tahun ke-6. Oke. Boleh next. Oke, ini adalah salah satu materi. Nanti saya melanjutkan dari sesinya Mentor Nita tadi di saat talk show itu ada dua yang dipandu oleh Mr. Kim. Yang pertama tadi adalah Megan, yang kedua adalah seorang perawat ya, new president team dari Korea, Miss An namanya ya. Nah, satu pesan teman-teman dari Mr. Kim yang saya tangkap adalah Herbalife itu menolong Anda mengatasi kesulitan Anda. Jadi setelah tadi mendengar sharing dari mentor Nita bahwa dia mengalami hal seperti itu. Jadi dia memiliki AHA bahwa Herbalife ini menolong kesulitan kita. Jadi kita pinjam saja mata dia, ya, seorang founder, teman-teman. Oke, lanjut. Jadi maksudnya yang saat ini kita punya kesulitan ya, luar biasa. Nah ini adalah saya, alhamdulillah saya sejak dari tahun 2018 pertama kali EPTR sampai hari kemarin itu saya selalu bersama sponsor mentor saya. Tetap semangat teman-teman ya, walaupun saya belum membawa downline teman-teman ya, tapi saya bangga saya menjadi yang terbaik ya, maksudnya memberikan yang terbaik untuk sponsor mentor saya selalu menemani mereka dan sangat luar biasa. Kemarin juga ditemani selalu sama presiden tim saya ya, pegang badge-nya ya, kalungnya untuk menjadi presiden tim. Luar biasa. Lanjut. Next slide. Nah, ini dia, tapi sama seperti mentor Nita ya, ini adalah suatu seperti budaya gitu teman-teman. Jadi kalau kita berangkat ke FPTR tuh minum seks sepuasnya gitu. Jadi kayak ada sesuatu yang berbeda gitu teman-teman. Wah luar biasa, saya minum seks 1 liter, saya duluan masuk. Wah Nita Ginting nggak mau kalah sama saya, dia 1,5 liter teman-teman ya. Luar biasa, muter balik luar biasa. Pokoknya teman-teman harus merasakan ini teman-teman ya. Oke lanjut. Nah saat masuk ke dalam ruangan ya teman-teman, ini kita lihat ya teman-teman, rasakan energinya ya. Oke teman-teman harus merasakannya ya. Oke, Herbalife adalah bisnis cerita teman-teman ya. Jadi buat cerita-cerita yang luar biasa ya. Oke, you the best. Oke, lanjut.
Setelah itu masuk ruang pertama, teman-teman, waduh, langsung teringat teman-teman sama tim di Jakarta ya, yang tim di Indonesia gitu, berafirmasi, kita video call di dalam ruangan ya, jadi biar mereka itu yang tap tim saya ini teman-teman ya, jadi biar merasakan auranya dan kami berdoa, berafirmasi teman-teman tahun besok teman-teman mereka harus berangkat. Jadi seperti itu teman-teman ya, harus merasakan. Oke, lanjut. Nah, jadi sekarang saya akan masuk ke sharingnya Miss An, new President Team dari Korea. Teman-teman boleh fokus ya, kalau bisa pakai handset, teman-teman fokus dengarkan apa yang dia sampaikan. Oke. Di konstruksi, saya tidak bisa memaksa suami saya. Dan di salah satu meeting yang saya hadiri, saya mendengarkan seseorang mengatakan bahwa kita harus mengidentifikasi masalah kita. Bahwa diri kita, apa yang kita hadapi. Saya bertanya kepada diri saya, kenapa saya tidak berkembang? Kenapa saya tidak berkembang? Itu karena masalah pribadi atau ada masalah dengan bisnis saya? Lalu kemudian saya mulai berpikir, dan kemudian saya menyadari bahwa ini bukan hanya karena keadaan, apakah pasarnya, apakah negaranya, ada orang-orang yang berkembang. Waktu itu saya melihat ke sponsor saya, dan dia adalah press team, dan semua organisasi di bawahnya telah meninggalkan Herbalife. Tapi saya sudah bisa melihat bahwa ia tidak kehilangan harapan di Herbalife. Ia terus menjadi sangat memiliki gairah di Herbalife. Saya tahu ketika saya memandangnya, oh, sponsor saya tidak akan pernah meninggalkan Herbalife. Saya tahu bahwa dia akan melihat dan membawa pertumbuhan lagi di masa depan. Jadi saya tahu dan saya memiliki keyakinan kepada sponsor saya. Oleh sebab Oke, teman-teman ya. Jadi ini adalah Miss An, dia 12 tahun di Korea, latar belakang dia adalah seorang perawat, teman-teman ya. Jadi perubahan dalam hidup saya finansial berubah karena dia pengen berubah untuk anak-anaknya ya. Jadi teman-teman perhatikan nggak tadi ya, dia juga mengalami saat dia menjadi Get Team member selama 5 tahun dia tidak mendapatkan bonus, teman-teman. Tidak mendapatkan bonus Get Team-nya ya, tidak mendapatkan 2%-nya, luar biasa ya. Nah, jadi dan akhirnya dia memiliki masalah keuangan. Nah, dia tadi melihat presiden timnya. Yang dia kasih tahu adalah kita harus mengidentifikasi diri kita, gitu ya. Jadi ini masalahnya ada di saya atau masalah ada di Herbalife. Jadi kita bedah gitu ya. Nah, saya dan akhirnya dia melihat sponsornya yang tidak meninggalkan Herbalife. Padahal presiden level sponsornya presiden tim. Semua timnya udah meninggalkannya ya, tapi presiden sponsornya memberikan peluang dan harapan. Dia terus bersemangat, teman-teman. Akhirnya melanjutkan bisnisnya. Dia bilang begini, ciptakan satu partner. Beda, teman-teman. Jadi perciptakan dari teman-teman mungkin punya banyak perselen, nah punya banyak tim, mungkin itu teman-teman ciptakan satu aja dulu. Jadi seperti laser, teman-teman, menyinarnya ya. Jadi ciptakan satu partner yang tepat ya untuk kita bawa ke event ya, seia sekata, sehidup semati, pokoknya nangis berdarah-darah sama kita, teman-teman. Ciptakan satu partner dulu, bikin jadi satu ya. Saya dan sponsor saya fokus, teman-teman, pada yang fokus untuk membangun Superpeser itu basis customer, stabilitaskan bisnisnya dan duplikasi akhirnya. Nah, jadi harus banyak menciptakan Superpeser dan orang di bawah mereka, katanya. Kita bekerja satu kesatuan. Jadi kita harus bekerja sama, harus kompak. Bicara tentang peluang bisnis ke banyak orang, teman-teman. Jadi seperti itu ya. Oke, nah ini sharing dari Miss An. Oke, kita lanjut, teman-teman. Untuk training sharing saya selanjutnya, kita positifin. Wih, sangat luar biasa. Teman-teman tahu nggak sih, ini adalah Stefan ya. Jadi Stefan Graziani, founder Circle. Dia memiliki 13 diamond di bawahnya. Seorang founder kan harusnya berapa, teman-teman? 10 ya. Tapi dia udah melewati, sangat luar biasa. Teman-teman boleh di next ya, dia bikin saya merinding, aduh ganteng banget ya teman-teman, Masya Allah ya. Nah ini teman-teman ya, kita lihat ceritanya ya. Nah kenapa saya tampilkan ini, boleh ditampil di style videonya. Ya teman-teman, lihat, saya pengen tunjukin ke teman-teman. Oke, itu saat dia merekognisi Hong Hai. Nah, oke, boleh dilanjut next.
Kenapa saya menampilkan video itu teman-teman? Karena dia tingginya sama rata. Ya luar biasa ya. Oke, ini dia orangnya ya. Boleh lanjut? Kita akan lihat sama-sama slide-nya. Distributor and current distributors, we know what a difference money can make. But for these children and for the foundations, it makes a huge difference. Oke ya, lihat gaya dia bicara teman-teman ya. Nah, teman-teman di sini ini adalah catatan saya teman-teman ya. Oke, saya akan baca catatan saya. Stefan Graziani adalah founder yang sudah 32 tahun teman-teman. Bayangin 32 tahun dan sekarang kemarin itu teman-teman dia dipanggil oleh MOJ sekarang menjadi staf corporate. Dia baru bergabung 2 bulan, bergabung menjadi staf corporate di strategi, chip strategi. Stefan ini ditinggal oleh orang tua yang tidak mengenal ayah kandungnya. Luar biasa ya. Dia tidak kenal teman-teman siapa ayah kandungnya. Dan dia memiliki banyak ibu tiri. Ya, jadi dia punya 7 teman-teman ibu tirinya. Jadi dia bercerita ya. Jadi dia bapaknya nggak tahu, ibunya menikah lagi dan bapak tirinya itu punya 7 ibu tiri. Jadi dia cerita, wah itulah perjalanan hidupnya, masa kecilnya dia gitu ya, luar biasa. Dia melakukan tes DNA teman-teman. Dia mencari tahu di mana dan siapa bapaknya. Dan ternyata teman-teman tes DNA-nya itu adalah dia keturunan Tiongkok ternyata, Mongolia. Makanya tadi kenapa setel video itu dia ternyata orangnya mukanya kan bule Eropa gitu. Tapi dia tidak tinggi teman-teman ya. Luar biasa. Jadi darah Asianya ada ya. Nah, terus selanjutnya lagi Herbalife itu Nah, jadi Herbalife terus berubah. Dia pesan teman-teman. Jadi Herbalife ini 10-20 tahun itu ke depan itu pasti akan terus berubah ya. Dan salah satunya yang berubah dia. Dia teman-teman hanya lulusan SMA. Catat, hanya lulusan SMA. Dengan marketing plan di Herbalife dia bisa menjadi presiden tim. Saya mau mengundurkan diri ya. Tadi dia mau mengembangkan diri saya untuk menjadi chief strategi kata dia gitu ya. Nah, teman-teman, Stefan ini menjadi G-Team 11 bulan, Millionaire Team 3 tahun ya. Nah, dan saat dia menjadi Millionaire Team, selama 3 tahun dia tidak mendapatkan bonus Millionaire Team. Artinya gini, teman-teman ya, dan dia menjadi presiden tim itu butuh 3 tahun juga untuk mendapatkan bonus presiden tim. Cek ya untuk para tap team teman-teman bahwa Stefan pun mengalami teman-teman. Makanya waktu Stefan menyampaikan ini, waduh bercucuran air mata teman-teman ya. Jadi di sini adalah cara kita menjalankan bisnis ini berbeda kata dia. Jadi tidak sama teman-teman, yang berbeda, tapi kita punya dasar yang sama. Apa dasar kita yang sama, yang tetap selalu sama, yaitu use, wear, talk teman-teman ya. Nah kita harus mendapatkan customer, bantu dia dapat hasil produk, bantu basis customer, setelah itu bangun tim. Jadi teman-teman PT, jadi dia waktu menjadi PT dia yang pertama adalah teman-teman saat butuh 6 tahun. Bayangin, butuh 6 tahun untuk mendapatkan bonus seorang bonus Makius ya. Nah, terus dia bilang begini, jangan berekspektasi teman-teman ya. Jadi fokus saja pada peluang. Jangan mengira ini kayaknya gini-gini enggak. Jangan seperti itu, nanti kita kecewa. Jadi kita fokus saja pada peluang, pahami hal-hal yang akan merubah dengan berjalannya waktu. Akhirnya saya mendapatkan 4 diamond saya. 6 tahun saya di sini mencapai chairman club dia bilang gitu ya. Terus teman-teman tahu untuk menjadi chairman club chairman club dia yang kelima ya, waktu dia menjadi chairman kan butuh 5 ya. Yang presiden tim yang kelima itu dia dapatkan dari India teman-teman ya. Tapi dia mendapatkannya tanpa dia melakukannya. Jadi dia juga sempat mengalami kebingungan waktu dia mencapai chairman member karena dia tidak bekerja. Dan tapi tiba-tiba Masya Allahnya itu lahir presiden tim waktu yang kelima dari India. Nah cuman waktu dia rekognisi menjadi chairman itu dia bengong gitu. Nggak yang biasa saja gitu karena dia merasa tidak membantu untuk melahirkan presiden tim dia yang kelima. Tiba-tiba lahir saja. Luar biasa ya. Nah di meeting chairman club yang pertama dia selama 3 hari baru dia paham. Dia pahamnya gini. Akhirnya kan dia jadi chairman tuh teman-teman, meeting dong. Di meeting chairman. 6 tahun yang lalu dia bilang begini, 6 tahun yang lalu saya buang-buang waktu. Jadi di sini teman-teman kita belajar dari pengalaman Stefan ya. Gitu. Saya akhirnya punya tanggung jawab. Setelah dia menunggu meeting chairman, dia akhirnya baru fokus. Saya langsung fokus ambil tanggung jawab. Jadi kenapa dia bekerja dengan Herbalife? Karena saya mau dekat dengan MOJ. Kenapa dia memilih chip strategi ya? Bayangin founder sekarang dia sudah tidak menjadi founder, dia menjadi chip strategi teman-teman ya bersama MOJ. Karena dia bilang dia pengen dekat dengan MOJ
MOJ adalah toko panutan saya. Saya fokus bekerja menjadi founder circle sampai saat ini punya 13 demon. MOJ minta saya gabung ke Herbalife. Ini adalah keputusan yang terbaik sepanjang hidup saya. Saluran ya distributor kita kedua dan kita membangun organisasi. Dan dia pesan teman-teman yang terakhir, kita itu harus berevolusi. Kalau kita tidak berevolusi maka kita akan mati. Kata dia seperti itu. Oh, luar biasa. Baik teman-teman, boleh next slide. Oke, terima kasih ya. Ini adalah foto kita makan teman-teman ya. Lifestyle kita kemarin di gedung di 81, di lantai 81. Jadi teman-teman kita bermimpilah karena Herbalife akan wujudkan impian kita. Nah, teman-teman untuk selanjutnya mari kita sambut ya teman-teman Mic-nya Kak Rita. Iya, kedengeran suara saya? Oke, udah. Oke ya. Nah, jadi kita sekarang lanjut ke pembicara selanjutnya. Silakan Mbak Aya yang akan melanjutkan. Oke, terima kasih Kak Nurita sharingnya sangat luar biasa ya, dapat info terbaru nih ya bahwa Founder Circle sekarang menjadi bagian strategi dari Herbalife. Mudah-mudahan akan semakin berkembang gitu ya bisnis Herbalife seluruh dunia. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, semakin hot nih, semakin panas sharingnya. Ya, kita akan mendengarkan sharing dari guest yang selanjutnya, yaitu tidak lain dan tidak bukan mentor kita semua, Umi Fairuz Awini, silahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para qualifier Future President Team Busan Korea di 2024 ya. Insya Allah yang hadir saya doakan ya tahun depan akan menjadi peserta untuk Future President Team di Korea ya. Wah, itu tempat yang kita idam-idamkan itu ya, banyak teman banget ke Korea ya. Alhamdulillah teman-teman, ini adalah FPTR saya yang keberapa ya. Pokoknya pertama kali saya ikut FPTR itu tahun 2011 ya di Malaysia, berdua sama Pak Sarip. Nginepnya hotelnya kecil banget gitu ya, salah pilih hotel, ngikut-ikut temen nggak ngerti. Yang penting waktu itu mending hotelnya jalan kaki ke tempat training. Hotelnya kecil sekali dan hotelnya tidak bagus gitu ya, karena bukan tempat yang baik gitu ya, ceritanya begitu. Masya Allah. Waktu itu saya 2011 ya, sekarang udah berarti udah yang berapa 12 tahun nih ya. 12 tahun 12 kali ikut PTA dan alhamdulillah bersyukur setiap masuk pintu ini teman-teman. Ini nih yang saya berdiri ini adalah pintu masuk khusus para presiden tim. Jadi bahkan sponsor kami yang Millionaire Team, Mr. John ketika mau foto bareng sama upline yang nggak boleh masuk gitu ya, khusus hanya buat presiden tim ya mejanya ya. Dan saya bangga sekali bisa mengibarkan bendera Indonesia di acara ini ya. Tentu tadi ya, wah ini minumnya sebebas-bebasnya. Bahkan kalau teman-teman, kalau tadi mereka cerita bisa minum shake sampai 1 liter, 1,5 liter ya. Kami di meja presiden tim sudah pasti shake-nya. Di meja kami tuh disediain teh ya, botol teh termo ya rasa lemon ya, dikasih alu mangga di meja. Jadi bisa ada 3 atau 4 botol itu di produk-produk tuh dijajar ya, bertebaran di meja gitu ya. Waduh ya teman-teman harus bisa merasakan itu. Next slide ya. Nah, saya bersyukur, alhamdulillah, mungkin next slide saja, saya datang ke FPTR yang sekarang tidak sendirian, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, saya nggak sendirian, walaupun mungkin boleh dibilang kalau dihitung sebenarnya peserta berkurang ya, dibandingin tahun sebelumnya ya. Di FPTR ini, saya alhamdulillah, yang ini yang di atas ya, saya berfoto sama sponsor saya, Pak Jose Rizal, dan sponsor beliau, orang Thailand, ya, Millionaire Team, ya, dan ini tim saya, ada Pak Rudi dari Surabaya, ada Pak Iwan dari Bogor, ada Divita dari Balikpapan ya, ada Mbak Holly dari Malang ya, Mamas Gede ya, ada Bu Hera dan Bu Ulfa dari dari Bogor ya. Jadi ternyata nggak ada orang Jakarta ya, saya sendiri orang Jakarta ya. Begitulah mungkin kalau teman-teman lihat gambaran presiden tim biasanya timnya ada bersebaran di mana-mana gitu ya. Dan alhamdulillah bersyukur ini sponsor saya ketemu juga sama sponsor saya duduk satu meja dengan beliau ya di hari kedua.
saya selalu mengafirmasikan ingin sekali seperti sponsor saya, beliau menjadi senior eksekutif 2 Diamond. Diamond yang pertama adalah saya, Diamond kedua adalah Presiden Tim Indah dari Batam ya. Dan pada kesempatan kali ini sama seperti Kak Nurlita, Kak Ernita, saya ke FPTR yang sekarang ikut travel ya. Pertama karena saya berangkat sendirian gitu ya, nggak ngajak anak. Jadi saya untuk lebih aman saya pakai ke travel karena kita bukan di kota Bangkok ya teman-teman, tapi di Pattaya. Jadi ada 1 jam perjalanan menuju Pattaya. Jadi saya ikut travel yang sama dengan Kak Ernita dan Nurlita ya, luar biasa bisa barengan. Dan ini di travel itu nih teman-teman, ini adalah semua presiden tim yang di bawah ini adalah yang ikut di travel yang Kak Bu Mami Air ya. Ada berapa tuh ya? Banyak ya. Ini ada 3 bis, ini para presiden tim dari berbagai, ada dari Batam, ada dari pesertanya pokoknya yang di Mami Air dari Sabang sampai Merauke. Ada Kak Nisa dari Aceh gitu ya, ada Bu Maria dari Papua. Jadi seluruh Indonesia gabung di Mami Air 3 bis. Dan ini presiden tim yang ada ya. Dan tentu saja selalu di training saya sekarang ini punya sahabat-sahabat teman-teman yang menyenangkan di Herbalife itu persahabatannya, persaudaraannya luar biasa gitu ya. Di posisi saya sebagai smart mom, saya memiliki komunitas ya. Ketuanya adalah Bu Rashida ya, ada Bu Asnidar, ada Bu Suhaimi ya. Gitu. Jadi kami para single mom ya, para single mom rame-rame ya, duduk seringnya satu meja. Ini duduk satu meja saya di hari yang pertama, hari kedua saya sama sponsor ya. Jadi senang sekali teman-teman, kita tidak merasa sendirian karena banyak teman-teman yang menemani kita ya. Next slide. Teman-teman ya, nah pada kesempatan kali ini saya menceritakan tentang rekognisi. Tadi Kak Ernita udah cerita tentang lifestyle ya, jadi saya nggak perlu ulang lagi. Pokoknya visualisasi Kak Ernita keren banget ya. Kak Nurlita apalagi tadi ya menceritakan tentang perubahan di Herbalife dengan adanya chief strategi dari Stefan Graziani, dan saya menceritakan tentang rekognisi. Teman-teman, yang menarik teman-teman, rekognisi ini adalah lahirnya seorang new chairman. Yang menarik lagi adalah new chairman itu adalah chairman saya sendiri ya. Jadi teman-teman, tadi saya sponsor saya adalah Uniriza. Ya, Uniriza punya upline namanya Pak Jose. Pak Jose punya upline orang Thailand namanya Mr. John, levelnya saat ini seorang get team. Ya, Mr. John punya upline lagi namanya Mr. Bryce dari Hong Kong, levelnya adalah seorang Mr. John itu mil team ya. Upline Mr. John, Mr. Bryce yaitu seorang get team dari Hong Kong. Nah, Mr. Bryce ini punya upline namanya Duang Jai yang direkognisi sebagai new chairman. Nah, Duang Jai ini punya sponsor namanya Mulut Cliff dari Kanada yang levelnya mil team. Nah, di atas Mulut Cliff ada sponsor lagi yaitu seorang founder circle yang sekarang jadi chief strategi yaitu Stefan Graziani ya. Jadi saya saya adalah 7 turunannya. Turunan ke-7 dari Stefan Graziani. Mari kita saksikan next slide ya, rekognisi ya 3 poin ini. Nah, ini teman-teman ya, saya senang sekali. Kota Bangkok selalu menjadi kota sejarah buat saya. Ekstravaganza saya pertama itu di Bangkok, teman-teman. Saya direkognisi menjadi presiden tim itu juga 2013 di Bangkok, teman-teman. Dan ternyata saya menyaksikan lahirnya seseorang yang sudah 27 tahun di Herbalife. Beliau sebelum level terakhirnya mil tim 7.500, beliau tidak melewati fase menjadi presiden tim. Tapi dari mil tim 7.500 lompat langsung ke chairman karena di bawahnya sudah ada 5 frontline presiden tim. Presiden tim pertamanya adalah di Thailand. Presiden tim pertama di Thailand adalah organisasinya Duang Jai. Presiden tim keduanya adalah Bapak Jose Rizal, dan 3 presiden tim lahirnya yang lahir dari India ya. Beliau yaitu seorang ibu rumah tangga, punya anak 3, mengenal Herbalife di Filipina gitu ya. Latar belakangnya adalah pramugari dulunya, suaminya bekerja di kedutaan. Ya, begitu mengenal Herbalife di Filipina, dapat info Herbalife membuka cabang di Thailand, dia pulang ke Thailand, teman-teman ya, membawa 3 anaknya. Dan di Thailand itu nggak sampai 1 tahun, teman-teman, beliau langsung jadi millionaire tim. Jadi dia pulang kampung dari Filipina ke Thailand membangun kotanya, ya, dan dia memiliki 14 first line, teman-teman, di Thailand ya. Namun ada sesuatu hal membuat beliau tidak terlalu aktif di Herbalife, namun ternyata beliau melahirkan banyak benih-benih orang sukses gitu ya. Tapi sebelumnya dia vakum, sebelum dia agak nggak terlalu aktif, dia juga sempat membangun bisnis Herbalife di India. Begitu dengar India itu buka.
Bahkan sampai 1 tahun beliau menetap di India untuk mengembangkan bisnisnya lalu ditinggalkan. Nah, ternyata akhirnya setelah ditinggalkan bertumbuh lahir 3 presiden tim. Begitupun juga ketika dia ke Indonesia. Begitu Indonesia buka, Mr. John, downline-nya dia sama Bryce itu datang ke Indonesia. Mr. John mendapatkan 18 peslain, ya cerita Pak Jose. 18 peslain, namun dari 18 peslain yang direkrut hanya 1 yang aktif, yaitu Bapak Jose Rizal gitu ya. Dan ini Masya Allah, di foto atas teman-teman ini adalah sponsor Mr. Mulut Cliff ya yang datang ke Indonesia waktu itu. Beliau itu pertama kali saya udah presiden tim baru ketemu keturunan saya orang Kanada, ternyata punya garis Kanada ya. Kita kumpul semua rame-rame di Bellagio ya, masih ada Pak Sarip nih ya. Saya udah presiden tim dan kemarin ini foto yang di bawah, foto kami bareng-bareng sama Guang Jai bersama seluruh organisasi beliau dari Indonesia yang hadir di FPTR. Wah, saya kebayang berarti kalau saya mau chairman setidaknya segini orang nih harus ada di FPTR ya. Sebelumnya tadi kan cuma beberapa orang ya, doakan ya teman-teman semakin tahun depan makin banyak yang ikut ya. Next slide. Kami bangga sekali ya teman-teman, senang sekali bisa menyaksikan seorang yang sudah 27 tahun. Ya, kita dengarkan ini video beliau ya, video profil beliau dan ada foto saya di sini. Next slide. I joined Herbalife because I saw a small advertising in a newspaper in Philippines say that international business expand in Asia need key person part-time and full-time. Herbalife dari iklan koran. My name is Dong Jai Kraus. I'm a Thai married to American. I met Herbalife in the Philippines. At that time, my husband was working with the American Embassy. He's a diplomat. Before Herbalife, I was a flight attendant with 2 international airlines. I met Herbalife through the newspaper ad. It said that international company expand in Asia, looking for key people who want to join business part-time and full-time. After I saw the advertising in the newspaper, I called and the person came to my house and explained about the marketing plan and the product. At that time, I had new baby, 10 months old, and I still overweight, so I would like to use the product for my weight loss as well. I sign up as a distributor and start using the product seriously. After 3 days, I got a lot of energy, and after that, I decided to become supervisor because I want to use the product at the best discount rate. 1 year after that, Herbalife had opened in Thailand. I and my family had moved back to Thailand and I start business full-time. Start to talk to people who I know from the list that I had made. Also talk to the people that I didn't know. And from that, I built the organization. From this organization, had developed to be a president team in Thailand. That's how I got my first diamond in Thailand. While I'm working in Thailand, I think about work locally and think globally because Herbalife have another 35 countries that we can have business. So I asked my team if they know anybody in Indonesia. When Indonesia opened, I went to Indonesia and worked there full time. So we developed the team and afterward, this team qualified for president team. So he became my second diamond in my organization. After came back from Indonesia, came back and worked in Thailand, and I heard that Herbalife gonna open in India. So I asked my team, who do you know in India? Happened that one of my team had a family in India, so she gave me the list of her families. So I went to India and worked full time, and I chose to be in Bangalore, which is a Herbalife headquarters there. So working, teaching them how to retail, how to recruit, and build a team. So finally, few years after, I got first president team in India, and then 10 years after that, second president team, another life, and another president team has qualified. So that helped me to qualify president team and chairman club members. My DMO with Herbalife business, I follow Mark Hughes. What Mark Hughes taught us is use where talk and make everything simple, fun, and magical. So more people can duplicate. The last 15 years, Herbalife have the new models, Nutrition Club, Fit Club. So my team now, mainly 90% of them use Nutrition Club. My success today came from work locally, think globally. So I build my team in each country as strong as I can, and I expand the business in many countries.
ก่อน Oke. อื่นต้องแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งกับยอดกำลังใจนะครับที่ประสบความสำเร็จจนเป็นแชร์แมนครับ Oke, ya teman-teman. Jadi kalau Pak Jose ngajarin saya, ya betul kata Kak Ernita. Kalau Pak Jose selalu menyampaikan kepada saya kerja lokal, berpikir global. Ternyata sekarang saya baru tahu ya, itu dari leluhur kami gitu ya, Guangjai. Ya, beliau membangun bisnis 8 negara gitu ya. Dan terharu ya, beliau di fotonya itu ada foto bersama Markius gitu ya, bertemu dengan Markius bersama sponsor beliau, Mulut Cliff dan dan Stefan Graziani. Oke, next slide. Ya Allah ya. Dan ini ya proses ada videonya nggak pemakaian smart disematkan pin langsung dari upline-nya, tapi sekarang upline-nya nonton lagi yang aksi yang dipakai pin share. Oke ya, terharu ya teman-teman ya, 27 tahun gitu ya perjalanan bersama Herbalife gitu ya, sampai berkeliling-keliling negara gitu ya, nggak tahu ya. Saya pernah membaca ya, disampaikan gitu ya, Rasulullah bilang gitu ya, ketika kita bekerja kita nggak tahu gitu ya di mana benih itu kita tanam gitu ya, nggak tahu nanti benih itu akan tumbuh di mana. Seperti inilah gitu ya, kita nanam benih di sini ternyata bisa bertumbuh di sebaran berbagai negara. Insya Allah seperti itu. Saya ngebayangin, oh kalau chairman dulu negaranya dia kecil, makanya ada di berbagai negara. Tapi saya lihat Indonesia sangat luas, berarti insya Allah tadi teman-teman saya cerita ya, tim yang saya ajak adalah dari berbagai kota. Insya Allah saya bisa menjadi chairman dari kota-kota yang saat ini berkembang di seluruh Indonesia. Insya Allah ya. Next slide. Jadi teman-teman teruslah berpikir besar ya. Dan ini kita alhamdulillah Indonesia kemarin mendapatkan 2 penghargaan sebagai 2 negara terbaik. Pertama sebagai penghargaan sebagai mencetak supervisor aktif ya, masuk top 3 untuk mencetak supervisor aktif dan juga menjadi top volume kontributor ya. Ini para SMP Indonesia alhamdulillah tengah gejolak bisnis kita sampai Herbalife Indonesia masih terus berprestasi. Artinya teman-teman nggak usah khawatir ketika teman-teman saat ini memang bisa jadi bisnis kita tidak semudah kemarin-kemarin gitu ya. Namun peluang bisnis Herbalife masih sangat besar, terbukti Indonesia masih masuk menjadi negara terbaik ya, mendapatkan 2 penghargaan ya. Next slide. Teman-teman, Herbalife bukan hanya bicara tentang bisnis gitu ya, tapi Herbalife mempunyai sebuah namanya kegiatan Herbalife Foundation gitu ya. Bagaimana Herbalife memiliki kepedulian ya, yang orang-orang yang sudah mencapai presiden tim, banyak sekali yang sudah banyak melakukan aktivitas-aktivitas sosial dari rezeki yang mereka miliki. Kadang mungkin teman-teman bertanya, tuh presiden tim duitnya banyak, duitnya buat apaan gitu ya. Kan duitnya dapat terus tiap bulan, nggak habis-habis gitu ya. Dan teman-teman di sini adalah beberapa orang ya, sebenarnya banyak sekali presiden tim yang sangat menginspirasi yang melakukan aktivitas sosial ya setelah mereka menjadi presiden tim gitu ya. Dan ini adalah yang kemarin yang sebelumnya ya, ada dari Malaysia ya, Bu Rini juga pernah ya dari Indonesia ya, ada dari Taiwan, dari Vietnam, Huang Hai juga, dan kemarin terpilih baru ya dari Taiwan Mr. Alan yang kemarin pernah datang ke Indonesia. Beliau mendapatkan penghargaan sebagai humanity tahun 2024 ya. Tahun depan nanti akan direkognisi lagi di Honors ya. Next slide. Nah, teman-teman, sebelum saya sampai ke materi gitu ya, kita selalu diajarkan afirmasi, visualisasi. Nggak tahu kenapa yang FETR yang sekarang itu ada parade presiden tim gitu ya. Ada parade presiden tim semua, seluruh presiden tim yang hadir, banyak banget tuh, ada 600 apa berapa, pokoknya banyak lah. Kita diminta naik ke panggung. Jadi Umi sekalian aja ya, kan katanya fake it until you make it gitu ya. Berpura-pura gitu, melakukan seakan-akan kita akan mendapatkan. Jadi lihat ya teman-teman, doain ya. Umi begitu naik ke atas panggung sambil afirmasi, seakan-akan ini adalah panggung ketika Umi direkognisi bareng teman-teman menjadi senior eksekutif presiden tim 2 diamond 20K, seperti sponsor saya Udi Riza yang punya 2 diamond ya. Boleh lihat ya sebelum Umi sampai ke materi nih. Semua presiden tim
bisa naik ke atas panggung, kembali diminta icip-icip lantainya panggung ya, panggung rekognisi. Jadi Reko. Rekognisi bareng-bareng sama member Indonesia seperti tahun 2013, rekognisi bareng dan kami latihan dulu naik panggung ya. Ya, mengafirmasikan, memvisualisasikan ketika naik ke atas panggung ini seolah-olah saya sedang direkognisi, membayangkan ya, membayangkan sedang naik ke atas panggung untuk direkognisi. Terima kasih untuk semua para tim yang telah mendukung saya naik ke untuk Bu Adam Dewi ya yang telah mendukung. Terima kasih untuk pihak korporat ya, terima kasih untuk seluruh member-member Indonesia, para leader-leader yang telah mensupport ya. Ya, boleh ditetap DI. Kurang lebih ceritanya seperti itu. Oke, kita langsung ke materi ya teman-teman ya. Oke, langsung boleh ke materi. Oke, teman-teman ya. Sekarang Umi menyampaikan tentang materi training yang didapatkan dari pembicara utama kita, Rodika Makadrai. Boleh ya? Ya, next slide. Kami presiden tim mendapatkan training duluan di presiden tim meeting. Ya, next slide. Nah, di sini Rodika menyampaikan tentang area kerja seorang leader. Ya, yang pertama seorang leader itu harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Ya, seperti ketika di sekolah kalau ada yang melakukan kesalahan maka pasti guru akan nanya siapa yang bertanggung jawab atas hal ini. Begitupun dalam kondisi bisnis kita, seorang leader harus bisa bertanggung jawab atas perkembangan bisnisnya. Nah, untuk itu ada beberapa area kerja seorang leader. Yang pertama adalah personal well-being. Jadi adalah pekerjaan yang memang harus dilakukan oleh diri kita sendiri. Ya, pertama bertanggung jawab. Yang kedua adalah menjadi orang yang sehat, energik, ya, antusias gitu ya. Maka ini adalah tugas kita seorang leader gitu ya. Kita harus sukses in personal ya, sukses secara personal diri gitu ya, melakukan bisnis model kita, yaitu bisnis model kita menciptakan dari member sampai menjadi supervisor aktif ya. Next slide. Nah, ini adalah teman-teman, beliau menyatakan bahwa pentingnya bisnis itu punya alur gitu ya, punya alur kerja gitu ya. Bisnis itu harus punya alur. Ini sangat penting gitu ya, karena beliau mengatakan kalau DMO ya itu seperti baju gitu ya, ada yang mau pakai tangan pendek, tangan panjang, bebas gitu ya. Namun kalau alur itu seperti badannya ya. Jadi badannya yaitu ya, kalau alurnya bagus ya tentu bajunya bagus di badan gitu ya. Contoh lah kalau kita badan ideal pasti bajunya bagus, enak dipandang gitu ya. Tapi kalau badan kita tidak ideal kan nggak enak tuh pakai baju gitu ya. Nah, jadi alur itu adalah seperti badannya gitu ya. Alur bisnis kita itu harus jelas. Kalau nggak jelas tim kita bakal bingung gitu ya. Nah, alur bisnis itu adalah dimulai dari bagaimana apa proses yang harus kita lakukan untuk mendapatkan leads ya. Kalau udah dapat leads, gimana cara presentasinya ya, apa yang ditawarkan, yang itu harus bikin base theory, harus bikin rapi gitu catatannya gitu ya, proses tahapan alurnya step by stepnya tuh rutenya harus jelas. Di sini adalah bagaimana dapat leads gitu ya, bagaimana mengundang, bagaimana melakukan follow up, mendapatkan service, bagaimana kita sampai mendapatkan order yang pertama ya, terus kita memfollow up, memperpersonal para pelanggan kita, mengajak mereka ke HOM gitu ya. Setelah itu mereka menjadi member, kita membuat mereka menjadi member aktif, menjadi supervisor aktif sehingga menghasilkan royalti. Ini adalah alur kerjanya gitu ya. Dan kenapa kita di fokus group? Di fokus group ini juga kerja fokus group adalah sebagai tempat untuk memantau alur bisnis ini bisa berjalan dengan baik ya. Jadi bukan karena keberuntungan kita, keberuntungan pasti ada ya, tapi tentunya perlu tetap harus kerja yang jelas. Next slide. Nah, selain alur kerja, teman-teman, ya teman-teman boleh zoom aja, kita juga harus tahu
untuk mendapatkan royalti kita perlu rumah bisnis. Ya, itu semua ada di fokus grup juga di saya ngerasa ya. Rumah bisnis ini yang selalu kita sampaikan di fokus grup ya harus melalui dari leads sampai melahirkan royalti, dari leads sampai melahirkan supervisor aktif gitu ya, tentunya semua harus ada alur kerjanya. Alur kerja itu dibentuk untuk menghasilkan rumah bisnis. Nah, rumah bisnis seperti ini, seperti yang ada di FG juga, yang atapnya adalah 200 volume gitu ya. Yang dari di sana juga setiap bulan harus melahirkan new customer ya. Di sini diestimasikan new customer-nya tiap bulan harus bisa dapat 400 volume dari new customer gitu ya. Nah, new customer itu ya itu ya yang seperti kita di FG harus punya 2 customer baru tiap bulan gitu kan, 2 tiap minggu gitu ya. Nah, dari new customer ini akan melahirkan repeat customer. Nah, repeat customer ini bisa customer yang di Mandiri atau yang ada di NC. Kan ada tuh yang minum di NC tapi dia belum jadi member. Nah, itu juga termasuk repeat customer tuh, menghasilkan 400. Setidaknya berarti saya berpikir ngelihat oh berarti minimal di NC tuh harus bisa menghasilkan 400 gitu ya. Minimal gitu ya, 400 sama new customer. Kalau new customer di NC berarti 400 sama 400 800 setidaknya kita bisa stabil volume 2.500, 800 sumbernya dari NC. Yang selanjutnya adalah kita punya member baru nih, yang mereka member udah beli produk. Mereka repeat nih gitu kan. Tapi status diskonnya tetap 25. Nah, kita harus punya dari sumber dari yang diskon 25% itu adalah 500 volume ya. Dan selanjutnya adalah member-member yang upgrade ke SC gitu ya, atau mungkin SC yang masih order senilai 500 volume. Dan juga para SB gitu ya, atau QP ya yang nggak requel, mereka tetap order dapat 500 volume. Maka ini di total inilah rumah bisnis 2.500 gitu. Namun sebagai seorang leader ternyata nggak bisa punya satu rumah, nggak bisa hanya punya supervisor rumah, nggak bisa hanya punya rumah bisnis supervisor untuk volume pribadi, tapi harus seorang leader, seorang yang mau naik level harus punya rumah leader. Nah, rumah leadernya itu berbeda teman-teman sama rumah bisnisnya volume pribadi. Seorang yang ingin naik level, maka ini rumah bisnisnya. Rumah bisnisnya yang pertama ya ada tadi ya volume dari customer, harus punya target tiap bulan ya. Mungkin bisa diatur 1 sampai 3 bulan melahirkan supervisor baru, melahirkan new active supervisor, melahirkan work team baru, melahirkan new AWT dan melahirkan tab team baru. Nah, ini adalah rumah bisnis leader yang membuat leader itu bertumbuh menjadi orang yang bisa naik level. Nah, kita bisa ngecek nih dari alur bisnis yang ada, dari rumah bisnis yang ada, dari rumah leader yang ada, di mana poin mana yang kita nggak ada gitu loh ya. Seperti saya ya, tadi saya bilang, saya tahun ini bisnis saya sedang tidak sebaik tahun-tahun kemarin gitu ya. Karena saya ngelihat ternyata rumah bisnis saya, rumah leader saya ini lagi tidak bertumbuh dengan baik ya. Kemarin awal-awal tahun ada 2 yang sedang berkualifikasi world team, namun gagal di bulan ke-3 dan satu lagi gagal di bulan ke-4 gitu ya. Artinya ini jadi tantangan buat saya, dan bulan tahun ini tantangan juga nih, saya belum ciptakan supervisor baru. Berarti di sini dari alur kerja, alur bisnis yang tadi sama rumah bisnis ini kita bisa tahu bisnis kita kekurangannya di mana. Nah, ini penting sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang mau naik level, mengecek bagian-bagian alur kerja dan rumah ini. Nah, itu adalah poin penting yang saya dapat dari Rodika Makadrai. Ya, next slide. Nah, ya kuncinya adalah ketika kita tahu kesalahan-kesalahan kekurangan kita di mana, yaitu tetap aja back to training yang tadi Kak Nernita bilang, harus hadir ke training ya. Karena sukses training itu adalah sebagai tempat kita bisa mengecek di mana kekurangan-kekurangan kita dan apa yang harus kita lakukan ya. He need to know apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya, adanya di mana, di training teman-teman. Jadi sangat sayang sekali kalau kita meninggalkan satu event training. Next slide. Nah, ya 6 goal yang kita dapat dari support system training, yaitu kita mendapatkan banyak ya, kalau kita datang ke training itu kita dapat informasi, kita nambah skill, kita tambah motivasi, dapat inspirasi tadi dari para panelis gitu ya, kita melihat rekognisi, dan kita melihatkan promosi-promosi. Jadi kalau kita ngapain sih, kan tahun kemarin udah datang ke training, udah datang ke Indospec,
ya nggak naik level juga nih, udah kayak extravaganza nggak naik level teman-teman. Bisa jadi ketika teman-teman datang ke training, teman-teman belum mendapatkan 6 goal ini. Makanya teman-teman harus datang terus gitu ya. Melihat 6 poin inilah yang disajikan setiap teman-teman datang ke training. Dan di sini kita mendapatkan skill-skill baru ya. Next slide. Nah, ya, tentunya adalah dia ya yang kita lakukan adalah training, workshop dan fokus grup seperti yang teman-teman lakukan sekarang. Ini adalah ternyata fokus grup itu menjadi bagian dari pendukung kesuksesan kita ya. Ya, makanya sangat penting nih ya. Ya, next slide. Absolutely ya. Nah, ini 4 pilar ya. 4 pilar ya untuk mendukung produktivitas kita. Yang pertama, kita harus punya clear goal, harus punya goal yang jelas teman-teman ya. Kalau kita mau naik level, goalnya harus jelas ya. Yang kedua harus punya deadline, punya target. Seperti yang tadi teman-teman kita yang Kak Ernita cerita, Nunita cerita, dia targetnya adalah FPTR nanti tahun depan di Korea akan membawa para timnya yang tadi disampaikan. Kak Ernita bilang mau 5 ya, Kak Nunita juga, Umi juga sama ya, ingin menambah 2 kali lipat dari yang sudah Umi bawa, dan harus bisa diukur ya, harus bisa diukur, hasilnya dicek apakah ini masuk akal apa enggak ya, dan harus bisa terhitung ya, tercatat accountability ya, tercatat dengan baik 4 pilar ini ya. Nah, 4 pilar ini jadi kita udah tahu nih goal kita nanti kalau sekarang ikut VTR, goalnya tahun depan ikut VTR lagi dengan orang yang 2 kali lipat. Nah, makanya harus clear goal seperti yang kita lakukan. Next slide. Oke. Nah, ini ya teman-teman, sebenarnya sederhananya tuh, kalau kita dikatakan seorang supervisor itu sehat, ya, jadi teman-teman kita boleh cek ya, apakah teman-teman saat ini sebagai seorang supervisor sehat, ya, apakah teman-teman juga memiliki domain yang sehat, kalau teman-teman sudah punya supervisor. Supervisor yang sehat, ya, minimal beliau memiliki 1000 volume, teman-teman, ya. 1000 volume itu 200 untuk pemakaian pribadi. Di hotel, apa ngarang ya Nuni? Oke, boleh di-unmute dulu ya. Oke ya, setidaknya average ya, rata-rata supervisor itu yang bukan yang aktif ya, yang sehat ya. Kalau aktif kan 2.500, tapi supervisor dikatakan sehat ketika dia mampu memproduksi 1000 volume ya, 1000 volume untuk dia pakai sendiri 200, 800-nya untuk mendapatkan customer gitu dari teman-teman. Jadi kalau sekarang kita belum bisa 1000, udah jadi supervisor, berarti teman-teman kita kondisinya tidak sehat teman-teman ya. Kalau tidak sehat harus berobat ya. Kondisinya berarti supervisor kita tidak sehat gitu ya. Artinya kalau supervisor kita tidak sehat, maka dipastikan mereka akan mudah meninggalkan Herbalife. Supervisor yang sampai hari ini bertahan di Herbalife karena mereka dapat duit teman-teman. Mereka mendapatkan income di Herbalife ya. Ketika mereka nggak mendapatkan income, mereka dengan mudah meninggalkan Herbalife. Jadi kita teman-teman dicek lagi. Saya juga ngecek, oh berarti tim saya nih bagi nggak sehat ya. Ketahuan nggak sehatnya kenapa? Volumenya belum 1000 gitu loh. Artinya kalau nggak sehat, mereka harus banyak berobat. Berobatnya di mana? Datang ke training. Datang ke training itu adalah obat. Karena tadi udah dibilang kalau datang ke training itu dapat inspirasi, dapat skill baru, dapat motivasi, nggak terkognisi, promosi gitu loh. Nah itu ya. Nah ya, jadi kita cek nih ya, berarti kalau kita sekarang belum 1000, downline kita belum 1000, kita harus ajarkan gimana caranya mereka bisa dapat 1000 volume minimal. Mungkin belum aktif. Kalau aktif kan 2.500, tapi sehat itu adalah minimal 1000 ya. Next slide. Dan next slide, Rodika Makadra itu punya rumus sederhana ternyata teman-teman. Untuk kita pingin punya pasukan naik level, kalau teman-teman sekarang seorang World Team, Get Team, mau ke Get 2500, teman-teman nggak perlu banyak orangnya, tapi teman-teman mendapatkan 41 orang, ya, 41 orang supervisor yang volumenya rata-rata 1.300 tiap bulan, ya. Mereka melakukan 3 bulan berturut-turut, maka totalnya teman-teman bisa dapat volume organisasi 53.000, teman-teman berkualifikasi 3 bulan berturut-turut untuk menjadi Get 2.500. Nah, siapa yang mau jadi meal team? Ada yang mau jadi meal team? Teman-teman, kalau mau jadi meal team, teman-teman nggak perlu juga mendapatkan banyak orang yang 2.500, tapi ada 62 supervisor yang kesanggupan volumenya pun 1.300, ya, maka teman-teman itu 62 dikali 1.300 dapatnya 80.000
Ya, kalau ada satu orang yang jagoan gitu ya, dia nggak 1.300, dia bisa 2.600. Teman-teman bisa lebih sedikit lagi, nggak perlu 62 orang untuk menjadi meal team, gitu ya, bisa disederhanakan. Kalau misalnya masing-masing 2.600, 62 dibagi 2, kita perlu 31 orang yang melakukan 2.600, itu pun teman-teman sudah masuk kualifikasi meal team. Nah, jadi seperti ini teman-teman, sangat sederhana, tapi dimulai dari mana? Mulai dari basic, bikinlah supervisor kita sehat memiliki 1.000, gitu ya. Ini juga jadi catatan buat saya pribadi ya. Next slide. Nah ya, jadi teman-teman ketika kita membangun bisnis teman-teman, jangan berpikir saya mau sukses dalam waktu 1 tahun karena itu pada orang yang jadi meal team dalam 1 tahun gitu ya. Jadi bisnis itu harus sabar dan fokus dengan apa yang kamu lakukan gitu ya. Tidak banyak manusia yang bisa melakukan sesuatu banyak hal dalam waktu 1 tahun. Tapi banyak orang yang bisa melakukan banyak hal di 10 tahun pertamanya ya. Jadi teman-teman bikinlah rancangan untuk 10 tahun dalam perjalanan bisnis kita ya. Next slide. Ya, dan ini ada Stefan Conci ya, orang-orang dari corporate yang menceritakan tentang perkembangan bisnis Herbalife ya. Next aja, cepat saja. Stefan Conci ya, ini ya beliau orangnya yang ini dari Moskow ya. Dan dia bilang bahwa peluang bisnis Herbalife masih sangat bagus teman-teman ya. Kita banyak sekali modernisasi termasuk brand kita ya, logo baru ya, dan banyak produk-produk terbaik yang mendukung bisnis kita ya. Dan juga ditambah lagi dengan digital transformasi ya, semakin Herbalife ikut juga berkembang secara teknologi ya. Ini jadi kita bersyukur perusahaan kita didukung oleh hal-hal ini. Next slide. Untuk menambah keyakinan kita betapa Herbalife luar biasa. Bahkan ada tambahan namanya sekarang balancing factor gitu ya. Jadi ada balancing factor 10% sehingga sekarang ini makin bertumbuh. Get team yang mendapatkan bonus bertumbuh 22%, meal team yang mendapatkan bonus bertambah jadi 12%, bahkan presiden tim yang mendapatkan bonus pun bertambah 8% ya. Next slide. Dan selama dari 1 November 2022 sampai dengan September 2023 ya, kurang lebih hampir setahun, Herbalife melahirkan 9 presiden tim baru, 17 millionaire tim 7.500, 36 meal tim baru se-Asia Pasifik nih ya, lahir 81 get team, Get 2.500 melahirkan 265 Get team dan banyak World team ya. World team baru tuh 3.276 se-Asia Pasifik. Artinya peluang bisnis Herbalife masih sangat bagus teman-teman ya. Bahkan melahirkan 3 chairman ya, 2 dari India, 1 dari Vietnam, 1 dari India, 1 dari Thailand. Ya, insya Allah tahun depan lahir dari Indonesia. Jadi luar biasa ya, 1 tahun perkembangan bisnis Herbalife setelah pandemi ini. Next slide. Ya, maka raihlah hidup terbaik kita ya bersama Herbalife. Next slide. Nah, ya, ini ada produk-produk baru. Bahkan teman-teman Herbalife akan ngeluarin mie. Ada noodle dari Herbalife nanti. Jadi kita yang suka makan mie akan aman ya. Mie-nya bernutrisi ya, rendah kalori. Ya, next slide. Ya, ini pertumbuhan ya, kita lewatin aja deh, bacanya banyak banget. Pokoknya intinya Herbalife bertumbuh, teman-teman. Ya, next slide. Nah, ini dari Wang Hai, chairman dari Vietnam, ya. Ini orangnya yang ini ya, beliau orangnya baik sekali, humble gitu ya. Kemarin kita para presiden tim ditering sama beliau, datang ke Jogja khusus untuk presiden tim Indonesia. Next slide. Nah, beliau ini keren sekali ya teman-teman, chairman dengan 30K ya. 30K, beliau memiliki berapa? Beliau mempunyai 6 frontline presiden tim teman-teman. Luar biasa ya. Meal timnya ada 7 ya, World timnya 54 dan first line-nya teman-teman bikin saya langsung deg-degan. First line-nya dia 54 first line. Wow. Ternyata ya saya first line-nya baru 8, sekarang ini 19, beliau udah punya 54 first line teman-teman. Wah, jadi banyaklah merekrut first line ya. Next slide.
Ya, jadi yang dilakukan adalah apa? Kalau untuk kita semakin bertumbuh adalah kuatkan lagi kepercayaan kita sama Herbalife. Mudah-mudahan dengan teman-teman melihat Herbalife terus bertumbuh, teman-teman menjadi percaya gitu ya. Percaya bahwa kita tetap berada di tempat yang benar gitu ya. Kita perbesar lagi impian kita gitu ya. Tambah lagi energinya dan ya buatlah keputusan-keputusan besar untuk bisnis kita teman-teman ya. Semakin banyak keputusan besar yang kita buat, maka hasilnya pun akan mendapatkan banyak hal-hal yang besar gitu ya. Next slide. Nah, yang kita lakukan ya, yang disarankan yang harus dilakukan sepulang FVTR yaitu seperti sekarang ya. Kita meeting sama organisasi ya, seperti sekarang kita bikin FVTR ini ada yang disarankan sama beliau gitu ya. Kita lebih banyak belajar gitu ya. Kita share ilmu-ilmu yang kita pelajari tadi ya. Walaupun mungkin kata teman-teman hanya cuma dapat 10-20% dari apa yang kami lakukan gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan melihat foto-foto, video, teman-teman mendapatkan gambaran yang besar bahwa kita bisnis Herbalife itu sangat sebuah perusahaan yang sangat besar sekali ya. Dan fokuslah untuk 3 bulan terakhir di tahun ini, masih ada Oktober, November, Desember, ada PIN baru yang akan diberikan untuk para tap team yang berkualifikasi, tambah 1000 RO, akan diganti dengan PIN yang baru. Saya sendiri PIN-nya masih PIN yang lama nih yang ada di gambar ya. Tapi berusaha ya, mudah-mudahan teman-teman doakan saya mendapatkan PIN baru Presiden Tim dengan logo yang baru ya. Dan mulailah melakukan organize meeting ya, small meeting, meeting yang kecil-kecil tapi sering gitu ya. Dan fokuslah kepada big event yang besar yang akan dilakukan Herbalife yang terdekat nanti ada di-sharingkan sama teman kita. Next slide. Ya, yang penting jadilah contoh yang baik teman-teman. Ya, menjadi contoh yang baik. Kita nggak perlu menjadi orang yang paling baik, yang paling hebat, paling pintar di organisasi kita, tapi temukan orang-orang hebat di sekitar kita, ya. Jadi, tapi jadilah kita contoh yang terbaik versi kita, diri kita sendiri. Ya, lead by example, mulai dari diri sendiri. Next slide, sepertinya habis. Kita sambung, saya panggil langsung saja ya buat keputusan besar untuk datang ke event yang besar. Ya, kita selanjutnya kita panggilkan closing untuk acara post event kita Kak Nurlita. Silakan Kak Nurlita. Oke, Umi. Baik, teman-teman. Akhirnya sampai juga kita di Light 5 Minute ya, teman-teman. Oke, siapa yang bersemangat? Bersemangat pasti semua ya. Oke, closing kita pada hari ini adalah teman-teman, tadi Umi sudah menyampaikan dan Hong Hai menyampaikan bahwa kalau kita mau bertumbuh, bawa sebanyak-banyaknya teman-teman. Bawa sebanyak-banyaknya orang tim kita ke event besar. Jadi begitu ya. Nah, jadi saya sendiri teman-teman langsung connect gitu ya. Boleh dibantu slide-nya? Oke. Nah, ini dia ya. Teman-teman, jadi kemarin itu waktu di EPTR ya. Nah, jadi kita sebagai mentor, saya pribadi punya ide gitu ya. Jadi punya ide, saya harus apa nih buat tim saya. Jadi harus membawa tim yang banyak ke event. Nah, terutama event terdekat kita apa coba teman-teman? Yaitu adalah Indonesia Spektakuler. Itu adalah event kita terdekat. Setelah itu adalah Extravaganza, lanjut lagi ke FPTR tahun depan, yaitu ke Busan Korea. Wow, pasti dimulai dulu dari langkah yang kecil ya. Nah, jadi dimulai dulu yang namanya Indonesia Spektakuler. Nah, kemarin itu ini saya lakukan. Nah, kebetulan kemarin ada tas ini nih teman-teman. Wow, murah banget ini teman-teman ya, gitu ya. Ini ada tapi bukan soal uangnya gitu, tapi soal perjuangan untuk mendapatkan tas tersebut ya, limited edition. Wah, ya. Oke, lanjut slide selanjutnya. Nah, alhamdulillah setelah saya mengeluarkan slide itu, ya ada slide-nya, Anita. Oke, kita lihat dulu videonya ya.
suara yang keras. Oke ya. Baik teman-teman, kita lihat slide-nya. Nah ini dia slide-nya. Jadi teman-teman boleh di screenshot, boleh dilihat benar-benar. Jadi teman-teman yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah beli tiket duluan. Jadi kita dulu yang beli ya. Jadi pemimpin itu memberi contoh. Jadi teman-teman kita harus membawa tim kita, calon-calon builder kita. Tapi sebelum kita menyuruh orang lain, diri kita dulu yang mengerjakannya agar kita memiliki nyawa untuk mengajak orang lain ya. Kita perhatikan teman-teman di sini untuk kualifikasinya. Yang pertama yaitu ada yang namanya member teman-teman. Jadi general ini adalah semua member. Jadi tanpa kualifikasi. Kalau dia member bisa berangkat ke Indonesia Spektakuler dengan catatan membeli tiket Indospek ya. Nah selanjutnya lagi teman-teman kita fokus kemana teman-teman? Fokusnya adalah ke PIP. Karena kita adalah sebagai leader memberi contoh ya. Jadi kita fokus ke PIP. PIP untuk kali ini sangat luar biasa teman-teman. Diturunkan kualifikasinya teman-teman ya. Agar banyak yang masuk ke dalam jalur PIP. Biasanya 5.000 teman-teman, tapi saat ini yaitu 4.000. Jadi 4.000 selama berturut-turut ya teman-teman ya. Itu dan ada juga atau akumulasi ya. Jadi 4.000, ingat teman-teman kualifikasi bulan Indospek ini adalah 4 bulan. Bulan ini ya, September, Oktober, November, Desember. 4 bulan. Nah, jadi kita untuk VIP itu harus melakukan 4.000. Teman-teman ingat, 4 kali 4 berapa? 16. Oke. Nah, mungkin bulan ini ataupun ke depan teman-teman mungkin hanya 3.000. Nah, ada berlaku akumulasi teman-teman. Akumulasinya yaitu adalah 17.000. 4 kali 4 16 ditambah 1 1.017. Jadi kalau teman-teman belum nanti kelewat nggak bisa 4.000 berturut-turut, berarti langsung tetap semangat. Berarti aku mengejar kualifikasi yang akumulasi yang 17.000. Jadi seperti itu teman-teman. Terus selanjutnya lagi ada lagi training leadership. Untuk leadership teman-teman yaitu training kepemimpinan ya, yaitu harus melakukan 2.500 teman-teman ya. Nah untuk 2.500 ini juga boleh berturut-turut 2.500 atau ternyata aku bulan ini hanya 1.000 atau 1.500. Berarti teman-teman menggunakan akumulasi total ya, akumulasi tambah 1.000. Jadi teman-teman tambah 1.000 2,5 kali 4 ya 10.000 tambah 1.000 berarti 11.000 teman-teman. Atau teman-teman di organisasi kita ada downline kita yaitu 500 RO. Jadi supervisor di bawah kita memiliki RO 500 ya, atau 500 RO itu 10.000 kilometerin di organisasi kita di salah satu bulan kualifikasi. Maka kita juga akan lolos training leadership. Jadi teman-teman pastikan ya. Yang selanjutnya itu adalah party. Nah, untuk party sendiri ini adalah kualifikasinya 3.500. 4 ada 3 bulan. Jadi dari 4 ada 3, teman-teman ada 3.500-nya, maka kita akan lolos party atau teman-teman dengan akumulasi 12.000. Oh, biasa ya. Oke, ini kualifikasinya. Dan kalau saya sendiri teman-teman, alhamdulillah teman-teman tembakannya langsung ke VIP karena VIP adalah jalan tol ya. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, nah ini dia slide-nya teman-teman. Keluar flyer itu teman-teman tanggal 21 September teman-teman ya. Dan saya adalah pemimpin yang memberi contoh. Jadi saya dulu yang beli. Saya beli di tanggal flyer keluar ya. Oke, lanjut. Oke, dan alhamdulillah teman-teman ini adalah promosinya. Jadi setelah promosi saya membeli tas yang di Bangkok kemarin, tas belanja ya. Nah, saya share di grup dan alhamdulillah teman-teman saya sudah closing, kan saya 2 ya, saya dan suami 2, 21 berarti 19. Alhamdulillah. Jadi saya sudah 19 closing tiket Indonesia Spektakuler. Semangat teman-teman ya. Bertahap Februari teman-teman. Cuman kita harus melakukannya dari sekarang. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit ya. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, ini dia teman-teman. Luar biasa. Michael Mendoza, teman-teman. Pembicaranya Founder Circle, teman-teman. Yang kemarin di Indonesia, di Extravaganza ya. Dia sangat luar biasa dan besok dia akan datang ke Indonesia, teman-teman ya. Besok Indospek kita itu adalah di bulan Februari ya. Jadi
Sekarang masih ada waktu, sekarang baru dimulai teman-teman. Kita pastikan kita naik level, ganti pin, rekognisi di panggung besar Indonesia spektakuler. Teman-teman, mohon maaf tadi ada yang kelewat satu slide-nya, yaitu ada kelas master class teman-teman, yaitu dengan melakukan 1.510 poin teman-teman ya. Jadi nanti akan mendapatkan duduk spesial teman-teman. Yang punya NC, teman-teman melakukan master class. Nanti untuk flyer semua akan di-share kembali teman-teman agar teman-teman paham, dibaca lagi di grup ya. Oke, lanjut. Slide selanjutnya. Kita lihat ya. Ada apa slide selanjutnya? Oke, nah ini dia ya. Kita lihat video dulu. Jadi kalau ingat Mary Riana pasti salah satu tagline adalah kamu pasti bisa. Kenapa? Karena saya percaya satu kata yang sederhana, pasti bisa, pasti bisa. Tapi itu punya banyak makna. Karena apa yang kita ucapkan itu juga yang kita rasakan. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita yakini itu yang akan terjadi. Jadi menurut saya kalau ada yang bilang, ngomong aja mah gampang. Betul, makanya ngomong aja gampang, maka dari itu mulai dari yang mudah dulu. Ucapkan hal-hal yang baik. Jadi udah tahu ngomong aja gampang, ngapain ngomong-ngomong yang jelek? Saya nggak bisa, saya gagal, saya nggak punya modal. Karena apa yang kamu ucapkan itu akan terjadi. Oke, jadi saya pasti bisa. Saya dan tim pasti bisa. Nah ini dia teman-teman promosinya. Luar biasa ya. Jadi untuk teman-teman kita ada promosi sangat luar biasa hari ini ya. Ini berlaku untuk hari ini. Jadi untuk teman-teman timnya yang membeli tiket Indonesia spektakuler di hari ini, maka akan mendapatkan botol minum yang cantik ini dan plus isi dalamnya. Wow. Plus kolagennya teman-teman ya. Di situ teman-teman hubungi tab timnya teman-teman masing-masing ya. Hubungi mentornya teman-teman masing-masing. Mentor gitu ya. Saya mau beli tiket Indonesia spektakuler hari ini. Saya mau mendapatkan hadiah spesial itu dari mentor. Wow, luar biasa. Mau. Luar biasa. Boleh ketik di chat siapa coba yang mau hari ini. Yang mau hari ini. Dan kalau bisa tolong hari ini dikirim ya di grup ya. Di grup fokus grup ya, di grup fokus grup info saya mau lihat coba yang beli tiket hari ini tolong dikirim ke grup ya. Jadi kita mau lihat hari ini, tunjukkan bahwa teman-teman adalah pemimpin. Wow, luar biasa ya. Oke, jadi ini adalah promosinya. Mungkin itu aja dari saya teman-teman, semangat pokoknya nanti teman-teman ya. Jadi bulan Februari Indonesia Spektakuler, tapi dan harus hari ini. Mesti dicicil ya. Jadi nggak kebakaran jenggot gitu teman-teman. Ingat, bisnis itu sedikit lama-lama jadi bukit, bukan yang ujuk-ujuk ada gitu ya. Jadi semangat berproses. Itu aja dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya kembalikan kepada MC kita yang luar biasa, Teh Aya. Oke, terima kasih last 5 minute-nya Kak Nurlita, luar biasa ya sharing pada pagi hari ini tentang materi FPTR. Semoga kita semua bisa mendapatkan inspirasi dan tadi ya selalu diulang-ulang kita bisa hadir di event selanjutnya gitu ya dan bisa membawa tim. Amin ya robbal alamin. Ya, dan tadi ya tadi kan Nurlita bilang segera beli tiket event selanjutnya ya, apalagi ini event secara nasional yang akan dilaksanakan pada bulan Februari. Jangan nunggu nanti menuju Februari karena pasti dijamin harga tiketnya akan naik gitu ya. Dan tentunya belum tentu teman-teman mendapatkan takutnya tiba-tiba habis gitu ya. Dan habis ini nih teman-teman langsung di My Herbalife order ya. Jangan sampai ketinggalan tadi promo dari Fokus Group. Kan Nurlita bilang ada bonusnya, botol dan dalamnya ada kolagennya ya. Oke, terima kasih mentor-mentor yang luar biasa sharing. Jangan lupa ya, jam 1 acara kita kelas besar. Oh iya, oke. Jangan lupa jam 1 pasang alarm, hadir tepat waktu. Kita akan ada rekognisi dan inaugurasi Fokus Group 37 ya teman-teman. Mohon apabila ada kesalahan. Sampai berjumpa lagi di jam 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go Indonesia Spektakuler. Makasih Kak Aya.
Kasih Kak Ita, makasih Umi. Makasih ya. Go VIP Indosmed. Thank you Herbalife.